Halo, selamat siang Sobat Master Televisi dimanapun Anda berada. Saat ini bincang-bincang santai di program alumni malam minggu ini sangat istimewa. Kenapa sebut istimewa? Karena tiada lain saya ditemani oleh salah satu tokoh gerakan ekonomi di kota Bandung, mungkin di Jawa Barat. Sebelum melangkah lebih jauh, Sobat Master, bagaimana kalau kita kenalan dulu nih? Sampurasun Pak Iwa. Sehat Pak. Sehat nuhun. Selamat kepada sahabat master yang saya cintai. Perkenalkan Iwa Gartiwa, Ketua Kadin Bandung. Ya diamanahi sebagai ketua ya. Amin amin. Kang Budi ya. Dan kita selalu konsen sebagai amakan kandid itu Undang-Undang 187 ya, sebagai amanah kita harus ngebina para UKM sebagai motivator, koordinator, dan fasilitator untuk para pengusaha khususnya di kota Bandung ya gitu. Dan nah, kita tanya malam minggunya. Siap Pak Iwa, aku mau malam minggu. tetap ya, suatu segala sesuatu melalui proses ya. Betul. Tidak ujuk gitu apa. Berangkat kami dari awal tetap dari awal kita pengusaha yang selalu banyak tantangan gitu ya. Jatuh bangun pengusaha udah biasa gitu. Sehingga kedewasaan mungkin ya makin hari makin tumbuh, dan salah satu saya ambil kesimpulan bahwa seorang pengusaha itu bekal yang utama itu mental gitu ya. Mental bisa menghadapi semua permasalahan-permasalahan. Itu aja yang di ini kan. Dan kami juga bahwa dari awal dengan proses itu saya masuk organisasi kan dari berbagai macam gitu ya, dari mulai organisasi kepemudaan KNPI saya cukup lama juga, dari KNPI Jawa Barat, kemudian DPP KNPI, dan saya ini di Kadin udah 24 tahun. 24 tahun? Ya, 24 tahun ya. Udah 24 tahun dari mulai seksi, terus bidang, wakil ketua, dan terakhir jadi ketua gitu ya. Terus ini salah satu bentuk pengabdian saya dari untuk bisa berbagi gitu ya untuk para pengusaha-pengusaha lain. Gitu. Ini yang menarik, Pak Iwa berangkat dari pengusaha Pak ya. Iya. Boleh dikisahkan pertama kali menjadi seorang pengusaha berbisnis di bidang apa Pak? Kalau saya pertama itu ya, pertama usaha bagaimana kita dulu bikin, sebetulnya gini Kang, saya udah mulai usaha itu dari 4 SD. Kelas 4 SD? Ya. 4 SD. Dari 4 SD saya udah jadi marketing gitu. Karena ibu saya itu ada beberapa pegawai, dia bikin produk kayak produk UKM ya. Terus saya di SD, saya punya sepeda mini dulu ya. Sepeda mini sehingga saya bisa ngedrop barang ke tiap kantin sekolah-sekolah SD. Terus ada warung ya, warung kayak kios, kantin, baik kantin SD, SMP saya masukin. Kemudian 4 hari sekali saya lihat sambil bawa produk baru ya untuk ditukar gitu. Boleh ya. tahu produk apa? Produknya kayak makanan ringan gitu ya, kayak jagung yang direbus, yang dikeringkan, kemudian digoreng gitu ya. Tahun berapa Pak? Waktu itu sekitar tahun
76-an lah, 75, 76 ya. Sudah mulai gerilya. Udah. Berarti dengan memasuki masa sekolah SD, SMP, nah ini SMP masih tetap marketing. Ya, justru itu saya waktu itu ya, ibu saya itu mendidik saya untuk bisa bukan berbisnis, melatih gitu ya. Okay. Sehingga ibu saya waktu itu kalau ada apa-apa, ini ada produk, coba jual. Okay. Produk jual. Dan saya waktu itu dapat komisi ya dari jualan itu gitu ya. Okay. Dapat komisi, kadang-kadang komisinya itu lebih besar daripada yang biasa gitu ya. Okay. Nah, karena biasanya komisi itu dapat 10%, saya dapat 30%. Karena ini sambil ngasih jajan aja ke anak kan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya, dari SD ya, saya bisa naktir kawan-kawan. Sama SMP. Karena SMA gitu. Bisa naktir kawan-kawan, karena saya punya duit gitu kan, duit dari komisi-komisi kan gitu. Ya alhamdulillah gitu ya, saya bisa modal bergaul kan, pada saat itu kita harus punya duit, naktir kawan-kawan kan. Betul. Nah, dari sana mereka tidak tahu saya basic saya apa, tapi minimal saya bisa ngajajanin kawan-kawan kan, bagi kan gitu. Dari dulu. Hal yang menarik lah sebetulnya dalam proses perjalanan ini. Oke, nah itu ketika masuk ke SMA dan mulai mengenal malam minggu, apakah berbisnis? Tetap aja kan, tetap cuma modelnya lain, produknya juga lain ya. Tapi biasalah yang namanya. Ini nggak tahu lagi remaja, dewasa, tua juga sama. Pada saat lagi beger, cash flow acak-acakan. Jelas. Jadi siapapun juga kalau lagi beger mah cash flow teh acak-acakan kan. Betul. Setuju. Kan, mana kewajiban mana ini acak-acakan, biasa kan kita lamun keur beger mah ingin memberikan yang terbaiknya, gaya naon tanpa ini modal dan apa kan bisa kesedot bisa apa. Nah, ini tidak muda, tidak dewasa maupun udah tua. Kalau beger mah acak-acakan cash flow ya. Oke, ini hati-hati nih kalau yang beger-beger kan gitu. Nah, ini salah satu pengalaman kita waktu itu. Nah, tapi syukur alhamdulillah lah bahwa kita semuanya step by step gitu ya. Pendewasaan itu bukan hal yang sebetulnya mudah. Tapi di dalam perjalanan-perjalanan yang saya rasakan semuanya itu full kuasa Allah. Full kuasa. Ya. Full kuasa Allah. Yes. Dan bahwa yang terjadi walaupun pahit bagi kita, mungkin itu yang terbaik yang diberikan sama Allah. Yang terbaik. Dan itu rahasia itu akan terungkap udah berapa tahun. Oh, untung waktu itu saya tidak ngambil ini, tidak terjadi ini. Kalau terjadi ini, ya berarti saya akan ini kan gitu. Akan musibah yang lebih berat. Nah, itu salah satu yang saya alami, saya hikmahi gitulah dalam proses perjalanan. Jadi istilahnya mah punten ya, kita jangan suudon ke Allah, bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Ya, itu yang salah satunya Kang Budi ya. Nah, ini dari mulai marketing dari mulai SD, SMP, SMA, mungkin sampai kuliah masih berbisnis atau lebih sedikit profesionalnya di mana nih? Kalau saat kuliah ya, saya juga sambil kuliah kan waktu itu, dan saya juga udah aktif di organisasi ya. Akhirnya dengan organisasi saya menambah network ya, relasi semuanya. Ya akhirnya mulai saya berbisnis yang berbau pemerintahan waktu itu, ya APBD ya. Tapi tidak lama waktu itu, tidak lama, ya, karena kita memikirkan bahwa tidak mungkin kita dalam bisnis itu menggantungkan kepada anggaran belanja pemerintah ya, proyek-proyek APBD. Bagaimana kita harus berusaha yang namanya income harian, bulanan, tahunan, itu harus dilakukan kan, itu salah satunya. Ya akhirnya waktu itu kita sempat juga sebagai supplier sembako gitu ya, terus macam-macam lah, sampai supplier air galon dan sebagainya waktu itu. Ini di dalam proses. Nah akhirnya pada saat itu kita
dapat order juga ya di bidang advertising reklame gitu ya. Nah, kita coba ke arah sana. Nah, pas di sana kita cocok dan alhamdulillah kita berkembang konsisten udah berapa puluh tahun di dunia advertising. Sampai sekarang. Nah, untuk menjadi sampai sekarang tuh siapa yang berperan mendukung dan mensupport Pak Iwa untuk menjadi seorang Pak Iwa Kartio seperti ini? Ya sebetulnya salah satu yang support ini waktu ibu masih ada ya. Ibu selalu mensupport. Ya, selalu mensupport orang tua. Waktu itu bapak sudah tidak ada, ada ibu yang selalu support dengan doa-doa, dengan apa ya. Itu luar biasa kalau saya ingat ke sana. Ya, dan satu lagi kan saya masih bujangan waktu itu. Waktu itu masih bujangan, kemudian saya udah nikah, ya keluarga yang support semuanya. Sekarang keluarga yang support. Iya, support. Istri, anak. Ya. Dengan aktivitas yang seabrek begini, tetap support. Ya, alhamdulillah salah satu yang harus dikasih pengertian bahwa saya kan aktif di mana-mana ya. Aktif mana-mana, ya salah satu pengertian dari keluarga istri yang mau berbagi waktu ya. Nah, itu benar. Benar. Ini kadang ada kalanya paling susah kalau aktivis istri ya, takut istri. ini jangan ini. Kalau udah takut istri udahlah, itu mah terpenjara gitu ya. Bukan kita tidak menghargai istri, tapi bagaimana kita bisa sebagian waktu gitu ya kita wakafkan untuk orang lain lah. Ya, orang lain. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang lebih manfaat untuk orang lain selain keluarga. Tapi itu banyak hikmahnya bahwa kualitas pertemuan itu bukan lama-lama di rumah, tidak ya. Tapi bagaimana kualitas itu kita memberikan suatu kasih sayang kepada keluarga dan anak, walaupun dalam waktu pendek itu dengan atensi-atensinya kan gitu. Nah, berarti dulu sebelum berkeluarga dengan pacaran nih, dengan bisnisnya, profesinya, dengan bisnisnya di malam minggu. Nah, malam minggunya sambil berbisnis. Nah, sekarang ketika sudah berkeluarga, seperti apa malam minggunya Pak Iwa? Nah, justru gini Pak Kang ya. Justru malam minggu kita itu biasanya sama keluarga. Tapi kalau ada, kan sekarang banyak kegiatan-kegiatan. Saya sebagai ketua Kadin kan malam minggu harus menghadiri gitu ya. Dari organisasi lain harus menghadiri. Nah ini yang kadang-kadang harus berbagi. Akhirnya besoknya kita harus digantikan gitu. Harus. Yang salah satu yang bagi tuntutan kita sekarang bukan istri ya. Anak. Yes. Bagaimana tuntutan anak kita? Kenapa dengan anak, Pak? Karena terus terang kita melakukan semuanya kan untuk anak. Ya, untuk anak gitu. Bagaimana saya harus emosional itu harus terbangun dengan anak kan gitu. Ya, baik malam minggu atau malam apa, itu harus ada tempat ngadu, tempat sharing, tempat apa dengan anak-anak gitu. Nah, ini Sobat Master, ini menarik karena aktivitas Pak Iwa ini sebagai salah satu di luar mungkin aktivitas karena padatnya akhirnya harus berbagi dengan keluarga dan organisasi. Siapa yang pertama kali masuk ke dunia Kadin? Yang apa Pak? Memperkenalkan Pak Iwa harus jadi masuk di Kadin nih. Ya sebetulnya karena dari awal saya aktif juga ya. Saya aktif di organisasi kepemudaan dan senior-senior tahu saya senang juga berorganisasi dan saya juga sudah usaha. Ya ada senior yang udah gabung ke Kadin. Nah, Kadin dan Kadin ini kan tidak bisa Kang kalau sebagai pengusaha aja tanpa senang organisasi pasti nggak bisa. Ini Kadin dan yang di Kadin itu kan orang yang usaha tapi senang berorganisasi, mau sharing ke yang lain, membantu untuk lain ya mereka baru bisa gabung ke Kadin. Karena Kadin ini nggak digaji nggak apa kan. Tidak ada income yang didapat. Tapi bagaimana kita justru terbalik gitu ya, justru kita yang keluar dan bagaimana kita bisa sharing dan manfaat untuk
ini untuk yang lain. Intinya kayak gitulah. Oke. Nah, Kadin ini induk organisasi dari para pengusaha gitu. Ya. Oke. Nah, Pak Iwa adalah lokomotifnya. Nah, cita-cita besar untuk Kadin sendiri di bawah pimpinan Pak Iwa. Jadi saya cita-cita gini Kang, bahwa Kadin Kota Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat, etalase Jawa Barat, ini sungguh luar biasa gitu ya dengan potensi-potensinya. Karena yang ada di Kadin Kota Bandung itu BUMN kayak Telkom, Pindad, Inti yang gitu, Bio Farma itu anggota kita juga kan. Nah, anggota kita termasuk para UKM, mikro, startup semuanya anggota-anggota kita juga gitu ya yang perlu kita bina kepada mereka. Sehingga ada cita-cita saya bagaimana terutama usaha-usaha kecil ini bisa naik kelas gitu ya, naik kelas. Usaha naik kelas ya, startup. Ya, startup bisa naik kelas gitu ya. Dan saya satu cita-cita saya bahwa Bandung harus jadi kota entrepreneur. Bandung harus menjadi kota entrepreneur. Ya, karena saya lihat potensi-potensi startup anak muda gitu ya. Di Bandung itu anak-anak mudanya betul kreatif, kreatif, inovatif gitu ya. Ini tinggal kita poles, kita fasilitasi, dan ini harus kerjasama dengan pemerintah daerah juga ya. Tidak mungkin kita lakukan sendiri. Tinggal push untuk itu. Ya, jadi ini yang jadi pikiran saya bagaimana kalau misalnya kita ke daerah seluruh Indonesia begitu ada pengusaha pasti di Bandung gitu, yang hebat-hebat itu. Nah, pemikiran pendek saya sehingga mereka pengusaha di luar hebat gitu ya, kan mereka transfer ke Bandung uangnya. Perputaran uang kan di Bandung. Akhirnya PAD semuanya kan jadi hebat kan, ya, karena perputaran uangnya kan ada di sini. Oke, ini Pak Iwan nih untuk menjadi gerakan Bandung Kota Entrepreneur, langkah tahapan apa yang ditempuh oleh Kadin sendiri? Kalau kita ini ya, kita selain ada Kadinpreneur binaan kita juga ada Studentpreneur. Oke, ya. Studentpreneur. Studentpreneur itu kita kerjasama dengan kawan-kawan SMA gitu ya. Dari kawan SMA, SMK memberikan edukasi masalah keintrepreneuran. Ya. Kemudian juga kita ada communitypreneur. Ya, communitypreneur yang harus ini kita udah coba. Kemudian juga yang menarik sekarang di Bandung. Bandung ini paling tren kan reuni ya. Reuni gitu. Wah, Facebook reuni. Kita masuk ke sana jadi alumnipreneur gitu ya. Alumnipreneur dalam komunitas-komunitas alumni itu bukan untuk kaki aja, tapi saya dorong di antara mereka ada komunitas usaha. Ada ya. Dan itu punya dampak yang luar biasa karena di komunitas alumni itu mereka udah ada trust di antara mereka kan gitu. Karena sesama alumni kan. Betul. Itu bisa saling produk mereka itu bisa saling belilah gitu ya. Saling promosikan, saling beli, saling dukung kan. Itu luar biasa gitu. Nah, kemudian yang studentpreneur yang belum tergarap tapi cita-cita saya dari bagaimana mereka mengenal dari mulai SMP, SD masalah ke dunia entrepreneuran gitu. Ini yang saya alami aja kan gitu ya. Sehingga mereka kalau dari awal basicnya diperkenalkan, nah apa yang jadi cita-cita kita bahwa suatu kota, suatu negara, suatu daerah kalau rasio entrepreneurnya itu mencapai 14% dari penduduk itu udah luar biasa. Ya, dari jumlah produk 14%-nya. Ya. Kayak misalnya Singapura kan itu udah sih. Kemudian kalau di kita kan sekarang baru 3% kalau nggak salah. 2-3%. Udah 3% itu masih jauh kan, ya. Nah, itu salah satu tugas kita gitu ya. Bagaimana kita mengajak semuanya untuk ini. Tapi ada yang menarik juga Kang sekarang bahwa dunia kampus juga mengikuti ya. Yang namanya orang adik-adik kuliah mahasiswa mereka begitu tanya beda sama yang dulu. Dulu orang pengen kerja BUMN, pegawai negeri dan sebagainya. Sekarang mah akan tanya saya ingin bisnis, berusaha gitu. Nah, itu ada penggeseran bagaimana minat mereka ke dunia entrepreneur lebih ini. Dan satu menarik lagi mungkin ada dorongan juga sekarang yang namanya mahasiswa itu kan lebih bangga mereka
udah bisa menghasilkan uang daripada duit dari orang tua. Betul. Dan tren lagi sekarang kan yang namanya calon mertua pasti nanya bisnis apa. Bukan kalau dulu mah kerja di mana kan gitu ya. Oh, benar. apalagi kalau Apel dulu udah jadi pegawai negeri kerja di ini pakai mobil inventaris pemerintah plat berem, bangga calon mertua teh. Akhirnya mah henteu gitu ya. Sekarang mah enggak. Okay. Jadi melihat bisnis apa gitu ya. Itu udah luar biasa sebenarnya. Jadi pergeseran paradigma ya, pindah peradaban. Ya. Dan ini patut disyukuri mungkin Pak ya. Iya, betul. Oke. Karena kalau Apel dulu kata Pak Iwa tuh pakai plat berem mobil udah gagah. Nah sekarang mah bagaimana Apel dengan orang tua nanya calon mertua teh bisnis apa? Bisnis apa? Di mana gitu ya. Terus kalau Jepang mungkin kalau saya pernah baca asuransi kamu udah berapa biji? Kalau Jepang iya betul iya. Karena jaminan anak saya seperti apa? Oh iya betul kan Jepang. Nah, mungkin sekarang karena Bandung adalah Bendera Kadin akan membawa Bandung menjadi kota entrepreneur, ini patut didukung. Respon pemerintah terhadap gerakan Kadin sendiri gimana, Pak? Ya untuk sementara ya bagi Kadin sendiri alhamdulillah ya kita sekarang masih mandiri kan. Tanpa keterlibatan dari APBD ya anggaran. Tapi kita bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan. Karena kalau kita kan semua kan pengusaha gitu ya. Bagaimana kita melakukan budget yang minim tapi hasil yang maksimal gitu. Low budget high impact. Itu kan. Itu salah satunya. Tapi alhamdulillah lah kita juga udah kerjasama dengan hampir semua kampus di Kota Bandung. Kita udah kerjasama untuk mereka Tridharma perguruan tinggi ya pengabdiannya. Kemudian kita juga bagaimana kepada para UKM itu ada pendampingan gitu ya dari dunia kampus. Itu sungguh luar biasa impactnya bahwa mereka termasuk mahasiswa itu lebih mengenal dunia kewirausahaan gitu ya. Dan bagi para UKM itu didampingi gitu ya oleh mahasiswa, sehingga banyak juga mahasiswa akhirnya jadi reseller daripada produk-produk UKM kan. Ini luar biasa sebetulnya mutualisme yang luar biasa. Dan terus kita galang sama perguruan tinggi apa yang bisa diberikan kepada masyarakat gitu ya dengan pengabdiannya gitu. Ya ini Pak Iwa, karena ini Kadin nih bisa dikasih contoh seorang pengusaha yang baru yang dari belum jadi apa-apa sehingga menjadi sesuatu dari zero to hero. Ini di bawah binaan Pak Iwa adakah pengusaha seperti itu bisa dikisahkan? Sekarang alhamdulillah mungkin nanti Kang Budi ya bisa ada di data-datanya. Kita selalu update data. Ya, update data. Terus kita juga selalu ada pendampingan. Pendampingan kepada UKM sehingga kita tahu gitu ya perkembangan mereka yang asalnya omsetnya 14 juta sekarang udah miliaran kan gitu. Ini menarik. Gitu kan ada yang ini bagaimana kan kita juga komplit bagaimana mereka usahanya ingin franchise ya buka cabang di mana-mana kan kita ada expertnya di sini. Kemudian juga bagaimana memanage usahanya, bagaimana untuk di online kan banyak lah gitu ya di kita. Dan sebetulnya mereka tinggal datang ke Kadin untuk konsultasi aja ke kita. Akhirnya ini salah satu jawaban kalau UKM-nya berbasis usaha kita miliaran mungkin ya. Poinnya seperti itu. Banyak kan syukur alhamdulillah gitu ya. Dari mulai ini kan luar biasa sebetulnya Bandung itu kan. Luar biasa. Ya saya ini ke kawan-kawan anak muda ini mau pahatin lah gitu ya. Dan kita jangan segan bertanya dan nuntut ilmu gitu ya. Nuntut ilmu bagaimana bisa mengembangkan diri gitu ya. Di Bandung ini gudangnya. Asal mereka mau bertanya gitu. Mau bertanya. Permasalahannya bukan bisa atau tidak, berarti mau atau tidak. Nah, itu betul Kak. Ya, itu. Mau atau tidak nih. Ada bisa kemarin pada dasarnya insya Allah. Kalau mau bergeraknya itu Pak ya. Bergeraknya itu. Nah, ini di alumni Malameng ini mungkin Pak Iwa bisa menyampaikan satu pesan bagaimana sih biar bisa struggle untuk jiwa muda terutama di bidang entrepreneur. Pesan-pesan apa yang harus mereka miliki untuk jadi seorang entrepreneur, terutama mungkin indikatornya bisa menjadi seperti Pak Iwa sukses. Siap.
Terima kasih. Mungkin salah satunya kan kadang-kadang orang berpikir ini harus mulai dari mana gitu. Betul. Usaha itu. Sebetulnya usaha itu peluang, masalah jadi peluang. Masalah jadi peluang. Masalah jadi peluang. Nah, contoh kayak gini. Dulu kan masalah gitu. Saya ingin nganter barang ke Kang Budi ya, kumaha kan masalah. Ya. Yes. Ku Gojek dibikin peluang. Okay. Wah, ini harus ada jasa itu sehingga itu bisa nganterin kan gitu. Nah, itu salah satu masalah jadi peluang. Terus banyak usaha-usaha yang ini, contoh kayak kawan ya. Kawan itu dia pisang dari Lampung katanya enak banget gitu ya. Okay. Terus nanya ke kawan-kawan, seneng nggak pisang? Oh, aduh, tapi di Bandung ya susah carinya kan gitu. Okay. Jadi masalah kan, masalah. Akhirnya jadi peluang akhirnya mereka bikin seperti yang di sana. Nah, kayak gitu Kang. Ya, jadi jawaban masalah itu yang jadi peluang. Dan di mana-mana gitulah. Gitu itu peluang bisnis. Tapi saya harap kawan-kawan yang ingin mulai berbisnis jangan takut lah. Jangan takut ya. Jangan takut, jangan ini coba dulu dari kecil ya, usaha dan jangan coba-coba ingin mengembangkan usaha langsung besar tanpa dengan jam terbang lah, pengalaman yang ini. Dengan usaha yang mulai dari bawah nanti akan menggiring kita ke menyikapi lebih dewasa. Karena salah satu usaha itu yang tadi Kang, bahwa kita mentalnya juga harus disiapkan gitu. Harus dibangun, siapkan, karena terus terang aja di dalam usaha kan secara teori, secara ini kita apik sekali, tidak mungkin gagal, tapi ada faktor X yang bisa menggagalkan kita. Kita harus siap mental gitu. Dan yang namanya pengusaha itu kita jangan begitu udah jatuh langsung hengkang gitu ya, meninggalkan dunia itu, terus coba lagi. Lagi. Jangan putus asa berarti. Oh, jangan putus asa. Intinya kayak gitu. Ya. Terus bangkit. Makanya ini kalau saya diskusi dengan rekan-rekan, kadang mereka berpikir, ayeuna teh kita enaknya usaha apa? Bingung usaha apa. Akhirnya alasannya tidak ada modal, Pak Iwan. Iya. Oke. Ketika dikasih modal, pertanyaannya usaha naon? Tahu kudu nanti balik gitu. Ini usaha naon cenah. Oke, akhirnya menemukan satu formula, ini usahanya seperti apa, bikin apa, bisnis apa. Ketika udah jadi produk, pertanyaan selanjutnya, ya ngejualnya ke mana? Nah, mungkin Kadin lah yang akan membantu wilayah sana. Oke, dari urutan itu akhirnya terbentuklah mental yang tadi. Mental, jangan menyerah, jangan putus asa, dan ada faktor X. Iya, betul. Makanya tadi kamu menarik ya. Kadang-kadang saya ke anak muda juga gitu. Mereka langsung bicara kendala modal. Rek usaha naon? Justru saya usaha naon? Kemana jadi kudu usaha naon jelas kan gitu. Karek bicara modal, dan modal itu sebetulnya gini Kang. Yang penting kita ada ini dulu kira-kira apa yang kerjakan itu dari tabungan dari kecil. Soal modal itu yang penting kita usaha prospektusnya bagus gitu ya. Kepercayaannya dibangun. Modal mah gampang lah. Ya. Sesama kawan, sama ini juga ini. Makanya saya ingin sarankan juga kepada kawan-kawan yang startup, usahanya udah berkembang maju gitu ya. Itu cobalah mulai bergabung gitu ya. Bergabung, sharing sama yang lain, apakah saham atau apa. Karena banyak pengusaha di kita itu begitu udah mapan maju, dia pasti gadekan rumahnya gitu ya. Untuk ke bank, untuk penambahan modal. Sebetulnya bukan itu Kang. Sebetulnya dibuka aja, misalnya kerja sama-sama kawan-kawan semuanya, apakah saham atau apa ya, di bawah nggak usah formal, bagi sharing, bagi keuntungan, jadi usaha saling mengawasi, akhirnya usahanya dinarul gitu. Yang paling susah itu kan manajemen keuangan di dalam usaha itu. Bagaimana keuangan perusahaan, keuangan pribadi, keluarga dan sebagainya. Nah, ini. Dan itu bisa kacau lamun keur beger. Ini menarik karena di sana ada unsur satu, mungkin harus dipenuhi PPN-nya Pak ya. Iya betul. PPH dan PPNTA. Itu ngambil dari mana ke PPNTA-nya? Oke, Sobat Master, ini menarik terasa bincang-bincang kali ini dengan Pak Iwan, Ketua Kadin Kota Bandung, dan beliau juga Pak dulu masih aktif sekarang di salah satu partai. Masih Pak. Kita dukung karir beliau
semoga terus sukses. Nah, Sobat Master ini silaturahmi aja itu. ya silaturahmi. Mudah-mudahan Kalibruk tetap cemerlang dan menjadi lokomotif perekonomian bersama nih di bawah kepemimpinan beliau. Pak Iwa, dengan sangat hormat ini. Siap. Karena waktu juga yang menentukan, kita harus berpisah Jumatan dulu mungkin Pak Ya, Iwa. non kamu di. Okay. Ya, mohon. Pak Iwa boleh dikasih penilaian nih. 3 kata di program alumni malam minggu. Apa menurut Pak Iwa? 3 kata, Pak. 3 kata. Yes. Ya. Program malam minggu luar biasa, sukses, inspiratif. Oke. Luar biasa, sukses, inspiratif. Oke. Sobat Master, ini satu kata kunci yang sangat istimewa dari Pak Iwa, tiada lain adalah jangan pernah menyerah. Oke, Pak. Iya, Kak. Tetap bersyukur dan bagaimana menyikapi masalah menjadi peluang. Ya. Sehingga kita harus tetap berusaha, never give up, dan tidak ada lain adalah Pak Iwa menjadi sosok bukti. Rekan-rekan bisa ambil hikmah dari beliau, bisa ambil inspirasinya, bisa diambil cara perjuangannya, atau rekan-rekan sahabat-sahabat Master bisa pengen jauh lebih dalam, silakan datang ke kantor Kadin. Iya, Kadin. Kita terbuka lah. Silaturahmi dengan beliau, terutama masalah bisnis, bangun sama entrepreneur. Saya Kang Budi Langit, pamit mohon diri di alumni malam minggu. Sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya. See you next tomorrow. Jangan lupa di like dan share info. Thank you. Oke, bro. Cip. Oke. Siap. Aduh,